Ya, kita ketahui tadi ada dua versi di kalangan ulama kita. Ada yang mengatakan ini hanya kiasan aja, metaforis saja. Jadi bukan secara hakiki, dalam arti karena negara Cina negara yang jauh dari Hijaz tadi, maka seolah-olah Rasulullah bersabda, carilah ilmu walaupun adanya ilmu itu di tempat yang sangat jauh. Karena pentingnya ilmu untuk kebahagiaan dunia akhirat, kan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ya, karya Imam Nawawi halaman 9 juz 1 mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia, maka harus carilah ilmu yang ada kaitan dengan dunia itu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin bahagia akhirat, ya harus punya ilmunya juga untuk mencari dan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu, yaitu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu maksud hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Insyaallah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang ada di Bedahan, Sawangan, Kota Depok, dan beliau juga sebagai dosen pasca sarjana di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan beliau juga sebagai ulama, yaitu sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Satu lagi pemirsa, beliau juga sebagai pembimbing haji dan umroh, yaitu sebagai mufti di NRA Group Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah Haji Andre. Ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Amin, amin. Bisa sehat terus ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita membahas kajian kita sesuai dengan tema, yaitu di buku Umat Bertanya Ulama Menjawab. Pagi kita teruskan di seri A. Insyaallah kita akan membahas tentang tema, yaitu maksud hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ini sebelum kita bahas pagi nanti kita coba sapa pada pemirsa dulu. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Amma ba'du. Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali walaupun melalui Zoom ya. Online bagi. Melalui online ya. Tapi alhamdulillah masih terus istiqomah kita melanjutkan kaitan dengan dakwah Islamiyah melalui metode tanya jawab keagamaan yang diangkat dari buku sederhana saya yang berjudul Umat Bertanya Ulama Menjawab. Dan buku ini alhamdulillah sudah menyebar di pelosok tanah air, bahkan sampai ke ada yang nyebrang ke negeri jiran ya, Australia, dan alhamdulillah digunakan sebagai salah satu referensi dalam kajian hukum Islam, dalam diskusi di Sydney, Australia, dalam kajian hukum Islam. Ini tentunya ada kebanggaan tersendiri bahwa buku yang sederhana ini bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, bahkan sampai ke di luar negeri ya. Alhamdulillah. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin
ingin juga memiliki, ya bisa melalui Pak Haji Andre nanti ya, bisa berhubungan. Insya Allah disiapkan. Ya, insyaallah. Selanjutnya kami juga mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu pemirsa, para wali santri dan para santri yang sedang mondok di Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga kesehatannya. Amin. Dan selalu diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Pak Haji Andre, kita akan bahas ya tema yang sangat menarik tentunya. Untuk itu saya persilakan untuk dibacakan tema dan pertanyaannya. Baik Pak Kiai. Ya, terima kasih Pak Kiai. Silakan. Ya, baik pemirsa, kita buka di Halaman buku Umat Bertanya Ulama Menjawab ya, di halaman 321. Ya. Hari ini insya Allah kita akan bahas satu tema, yaitu maksud hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina? Ya. Gitu Pak. Ya. Kenapa nggak ke negeri Karawang gitu? Harus ke Cina. Ya, Ya. nggak ke Solo sih. Iya, kan jauh banget tuh ya, atau ke Solo gitu ya. Ya. Silakan Pak Kiai, silakan. Baik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Haji Andre yang saya hormati, mari kita kaji. Kita bahas ya sesuai dengan yang tertera dalam buku yang telah saya susun ini. Ya. Ini sebelum tahun 2000 sudah jadi buku ini, sekarang udah 2021 ya. Tapi alhamdulillah masih penting untuk kita kaji dan kita baca ya, karena masalah-masalah yang ditampilkan dalam buku ini memang masalah yang penting semua. Jawabannya adalah hadis tersebut dalam teks bahasa Arabnya ya berbunyi sebagai berikut, yakni utlubul ilma walau bisin. Sekali lagi, teks bahasa Arabnya atau teks hadisnya adalah utlubul ilma walau bisini. Artinya carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, berkenaan dengan hadis tersebut akan diterangkan terlebih dahulu ya beberapa hal ya, karena tentunya kita ingin ini kajian ilmiah, apalagi menyangkut yang namanya hadis ya. Tentunya kita harus betul-betul ya istilahnya tidak asal bicara atau asal menjelaskan begitu, akan tapi kita ada rujukan-rujukan yang menjadi referensi kaitan dengan penjelasannya ini. Yang ingin saya kemukakan di sini bahwa yang pertama, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Adi, Imam Al-Ukaili, kemudian oleh Imam Ibnu Abdil Bar dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ini perlu diketahui bahwa hadis ini ada perawi-perawinya ya. Bahkan dari sahabat Nabi Anas bin Malik, dan beliau tentunya ya mendengar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mengenai penilaian para ulama terhadap hadis ini. Setelah saya teliti Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebetulan saya jurusan doktornya tafsir dan hadis itu ya. Jadi saya teliti, ternyata di kalangan ulama ahli hadis ini beragam ketika menilai derajat hadis ini. Misalnya saya tulis dalam buku ini, ada seorang ulama kritikus hadis namanya Imam Ibnul Jauzi. Ya, beliau mengatakan ya ini hadis adalah hadis maudhu atau hadisnya hadis palsu. Ya, sebagaimana
kita baca keterangannya dalam kitab di sini Al-Asna halaman 42 ya. Al-Asna itu yang dimaksudkan oleh saya adalah kitab Asnal Mathalib. Lengkapnya Pak Haji Andre dan pemirsa namanya Asnal Mathalib fi Mukhtalifati Ahadisil Marotib. Jadi dalam kitab kecil Asnal Mathalib ini yang dikarang oleh Syekh Al-Bairuti ya adalah himpunan hadis-hadis Nabi baik yang sahihnya atau yang hasanah, yang dhaifnya bahkan yang palsunya dikemukakan dalam buku ini dengan sistem abjadiyah. Jadi artinya mengikuti alfabetis huruf-huruf Arab. Jadi yang misalnya awalnya huruf alif hadisnya apa saja, yang awalnya huruf ba hadisnya apa aja. Kemudian dinilai hadis ini sahih. Kalau misalnya ini hasan ya hasan, kalau ini dhaif, kalau ini maudhu palsu. Nah, di dalam keterangan hadis utlubul ilma walau bisin di dalam kitab tersebut halaman 42 oleh Ibnul Jauzi dinilai hadisnya itu katanya hadis palsu. Artinya bukan sebagai sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian namun menurut penilaian Al-Hafiz Imam Al-Baihaqi, hadis itu matannya telah masyhur, hanya saja sanad-sanadnya dhaif. Ya. Jadi tetap hadis ini bukan hadis palsu kata Imam Baihaqi. Matan maksudnya adalah redaksinya hadisnya itu sudah masyhur kemana-mana, bahwa carilah ilmu walaupun ke Cina itu kan udah populer kemana-mana. Sementara sanadnya yakni rawi-rawinya ini ada yang ya dhaif, artinya orang yang lemah dalam masalah hafalan hadis. Sebagaimana kita bisa baca di dalam kitab Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar fi Takhriji ma fil Ihya minal Akhbar. Ini kitabnya, bahwa di bawah kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali ini merupakan ada tahrij hadisnya yang dikarang oleh Imam Zainuddin Al-Iraqi dengan nama kitab yang cukup panjang. Yang saya hafal nama kitabnya itu adalah Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar fi Takhriji ma fil Ihya minal Akhbar. Sekali lagi, nama kitabnya cukup panjang, Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar fi Takhriji ma fil Ihya minal Akhbar. Itu adalah karya Imam Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi namanya. Ya, kitab tersebut. Nah, dalam kitab itu dikatakan bahwa ya hadis tersebut adalah hadis dhaif, ya, bukan tidak sampai kepada hadis maudhu atau tidak sampai kepada hadis palsu. Selanjutnya, sedangkan menurut penilaian Syekh Ali Al-Azizi, ya, karena hadis tersebut banyak thorik atau jalan atau jalurnya, maka yang tadinya dhaif naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Jadi hadis itu Pak Haji Andre bisa jadi walaupun tadinya dhaif atau lemah karena ada rawinya kurang dobit, kurang kuat hafalan, ya, dan sebagainya, tapi karena banyak jalurnya, banyak istilahnya katakanlah riwayat-riwayatnya, sehingga banyak dukungan-dukungan kepada hadis tadi itu, akhirnya naik derajatnya menurut Syekh Ali Al-Azizi ini menjadi hadis hasan li ghairihi. Dan ketika jadi hadis hasan li ghairihi, maka jelas bisa menjadi hujjah, bisa artinya kuat untuk bisa digunakan dalil. Ya, ini bisa kita baca di dalam kitabnya yang diberi nama As-Sirajul Munir jilid 1 halaman 231. Mungkin di antara Pak Andre dan pemirsa juga ada yang belum tahu kitab As-Sirajul Munir ini semuanya 3 jilid, ya. Jadi As-Sirajul Munir syarah daripada Al-Jami'us Shaghir fil Ahadits Al-Bashir An-Nazir yang dikarang oleh Syekh Ali Al-Azizi. Beliau mengatakan hadis utlubul ilma walau bisin ini adalah derajatnya hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi ini adalah hadis yang kuat, ya, walaupun di bawah sahih berdasarkan atau karena ada dukungan dari
jalur-jalur yang lain yang meriwayatkannya sehingga menjadi kuat karena ada dukungan yang lain. Itu yang dimaksud dengan istilahnya hadis hasan li ghairihi. Selanjutnya saya kemukakan juga di sini hadis utlubul ilma walau bisin ini bisa dibaca di dalam beberapa kitab hadis. Artinya Pak Haji Andre dan pemirsa, hadis utlubul ilma walau bisin telah banyak juga dikutip oleh para ulama dari kitab-kitab yang ditulisnya. Misalnya di sini saya kemukakan ada di dalam kitab Ad-Durarul Muntasirah, Ad-Durarul Muntasirah ya, fi ahadis al-mustahirah. Ini dikarang oleh Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah pada halaman 76. Ini kitabnya yang diberi nama Ad-Durarul Muntasirah ya, fil ahadis al-mustahirah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, mutiara-mutiara yang bertaburan di dalam menjelaskan hadis-hadis yang populer di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya tersebut. Yang kedua, hadis tersebut ada di dalam kitab Asnal Matalib ya, yang saya sebutkan tadi, kitabnya ada pada halaman 42 ya, lengkapnya Asnal Matalib fi ahadis mukhtalifatil maratib. Kemudian yang ketiga, hadis tersebut ada dalam kitab Al-Jami'us Shaghir bil Ahadits Al-Bashir An-Nazir karya As-Suyuti juga. Ini di juz 1 halaman 40. Ini kitabnya Al-Jami'us Shaghir bil Ahadits Al-Bashir An-Nazir. Kemudian selanjutnya ada di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah karya Said Ahmad Al-Hashimi halaman 23. Ini kitabnya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, ditulis juga di dalam kitab tersebut ya. Kemudian ada lagi dalam kitab namanya Faidul Qadir karya Imam Abdul Rauf ya Al-Manawi, ini di juz 1 halaman 542. Ini kitabnya cukup tebal ya, kitab Faidul Qadir karya Syekh Abdul Rauf ini. Kemudian kita lanjutkan, ada juga di dalam kitab namanya Jami'u Bayani Ilmi wa Fadlih karya Ibnu Abdil Bar. Ini ditulis di dalam kitab Jami'u Bayani Ilmi wa Fadlih karya Ibnu Abdil Bar. Bahkan ditulis juga oleh Imam Al-Ajaluni namanya. Al-Ajaluni ini juz 1 halaman 154 dalam kitabnya Kashful Khofa wa Muzilul Ilbas. Ini ada ya, kitabnya Kashful Khofa wa Muzilul Ilbas. Ya, jadi kalau diterjemahkan mengungkap ya yang samar-samar dan menghilangkan yang menjadikan orang keliru. Ini ada kitabnya yang cukup tebal ya, sampai berjilid-jilid. Kita lanjutkan Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan inti pertanyaannya bagaimana maksud hadis Nabi utlubul ilma walau bisin. Walaupun derajatnya tadi oleh para ulama diperselisihkan, tapi menurut Imam Ali Al-Azizi ini hadisnya hadis hasan li ghairihi, sehingga bisa juga untuk kita gunakanlah untuk menjadikan dasar ya. Bahkan kalau misalnya hadis dhaif pun untuk masalah fadhailul a'mal dan targhib wa tarhib kan bisa. Nah, yang jelas bukan, yang penting jangan sampai hadis maudhu atau hadis palsu itu. Nah, berkenaan dengan masalah maksud daripada hadis Nabi utlubul ilma walau bisin, rupanya di kalangan ulama ini masih ada dua pandangan. Untuk itu kita bacakan dulu, belum ya. Di sini katakan belum ada kesepakatan pendapat di kalangan ulama dalam memahami maksud hadis tersebut. Sehingga dalam memberikan interpretasi atau penafsirannya terdapat dua versi. Ada yang mengartikannya secara majazi, secara kiasan. Kiasan itu artinya kebalikan dari hakikat, dari hakiki. Saya masih ingat dalam kajian ilmu balaghah waktu di pesantren,
khususnya ilmu bayan, ada bait yang berbunyi majazhum kalimatun ustumilat ligwari wad'iyin lahu qaduriat ulqatin ma'a qarinatin atat limani ayyuru asliun sabat. Jadi artinya istilah majaz itu adalah hanya kiasan saja, bukan makna yang sebenarnya. Jadi menurut pendapat ulama yang pertama yang menyatakan bahwa ini hanya majazi atau arti kiasan, yaitu carilah ilmu walaupun berada di tempat yang amat jauh dan mendapatkan banyak kendala dan rintangan dalam mencarinya. Itu. Jadi ada yang memahami pengertian utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ini bukan arti yang hakiki sebenarnya kita mencari ilmu ke negeri Cina. Akan tapi ini hanya sekedar kiasan karena negara Cina dari katakanlah Hijaz itu sekarang Arab Saudi cukup jauh. Jadi seolah-olah Nabi itu ingin bersabda, ingin mengatakan carilah oleh kalian ilmu walaupun ke tempat yang sangat jauh. Artinya walaupun itu ilmu itu ada di tempat jauh, tetap kalian harus cari. Apalagi kalau ada di tempat yang dekat, ya, yang jauh pun kayak negeri Cina, tetap kalian harus cari. Itu. Jadi bukan hakikat kita nyari ilmu ke negara Cina, tapi ini hanya kiasan aja karena negara Cina itu jauh dari Hijaz waktu itu, dari Arab Saudi sekarang. Ini seolah-olah tadi carilah ilmu walaupun ada di tempat yang jauh. Itu karena pentingnya kita harus cari ilmu dan meraih ilmu itu. Kemudian kita lanjutkan, di antara ulama yang memiliki pemahaman atau yang punya pemahaman demikian ialah Syekhul Islam Muhammad bin Salim Al-Hifni yang wafat 1081 Hijriah. Sekarang sudah 1443. Ini pengarang atau yang ulama yang punya pandangan seperti ini wafatnya 1081 ya. Jadi cukup lama. Ketika memberikan interpretasi terhadap hadis tersebut, beliau berkata sebagai berikut. Qauluhu walau bisin kinayatun anil hassi ala talabihi walau bihusulil masyaqqah. Artinya maksud sabda Nabi Muhammad SAW walaupun ke negeri Cina itu adalah kata-kata kiasan sebagai dorongan agar mau mencarinya walaupun mendapat kerepotan. Ya, ini ada dalam kitab Hasyiah As-Sirajul Munir juz 1 halaman 231. Imam Ali Al-Azizi memberikan contoh sebagai dampak positif dari hadis tersebut sebagai berikut penjelasannya, yakni walihaza safara Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu minal Madinati ila Misr fi talabi hadisin wahid. Ya, artinya karena adanya dorongan hadis ini, sahabat Jabir bin Abdullah merantau dari Madinah ke Mesir padahal hanya untuk mencari satu buah hadis. Jadi karena ada dorongan dari Nabi, carilah ilmu walaupun ke tempat yang jauh, sampai ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah ini untuk mencari satu hadis aja sampai ya dari Madinah dari sampai ke Mesir untuk mencari hadis ya, padahal hanya satu hadis saja. Namun banyak ulama yang memberikan interpretasi terhadap hadis tersebut secara hakiki. Artinya benar-benar memang ke negeri Cina. Maksud hadis itu menurut mereka janganlah hanya mempelajari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan urusan agama atau ibadah saja, tetapi juga mencari dan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Misalnya ilmu-ilmu kaitan dengan kedokteran, farmasi, matematika, kimia, biologi, sosiologi, teknik, astronomi, ya, arsitektur dan lain-lain. Kalau pengertiannya hanya menyangkut ilmu yang berkaitan dengan ilmu keagamaan atau soal ibadah, niscaya Nabi Muhammad SAW tidaklah ya memerintahkan umatnya supaya menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina atau Tiongkok. Sebab keadaan penduduk negeri Cina pada masa itu umumnya masih menyembah berhala atau arca sehingga tidak mungkin dijadikan sebagai tempat atau sumber ilmu pengetahuan agama. Di antara ulama yang berpendapat demikian ialah Al-Amir Syakib Arsalan,
seorang mujahid ulung dari Mesir. Ya, pendapatnya itu ditulis dalam kitab karangannya yang diberi judul Limaza Ta'akhkharul Muslimun wa Limaza Taqaddama Ghairuhum. Dan kitab ini baik yang bahasa Arabnya Pak Andre, baik juga yang terjemahannya saya miliki kedua-duanya, dan alhamdulillah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kiai Haji Munawar Khalil namanya dari Semarang ya, dengan judul Mengapa kaum muslimin mundur dan kaum selain mereka maju. Itu jadi ada buku yang ditulis oleh orang Mesir namanya Syekh Saqib Arsalan ini dengan judul Limaza Ta'akhkharul Muslimun wa Limaza Taqaddama Ghairuhum, yang diterjemahkan mengapa kaum muslimin mundur dan kaum selain mereka maju. Pendapat Al-Amir Saqib Arsalan itu dapat dibaca dalam kitabnya halaman 204. Diperkuat dan dipertegas oleh sahabatnya yang bernama Sayyid Muhammad Rashid Ridho, pengarang tafsir Al-Manar ya, yang 10 jilid itu. Kami sendiri ya, maksudnya saya sebagai penulis ini lebih condong kepada pendapat ulama yang memberikan interpretasi penafsiran terhadap hadis tersebut secara hakiki ya, bukan secara majazi atau kiasan. Masalahnya pada masa Nabi kita Muhammad SAW masih hidup, yakni dari tahun 570 sampai 632 Masehi, agama Islam belum berkembang, bahkan belum diperkenalkan di negeri Cina atau Tiongkok. Hal ini diungkapkan oleh seorang negarawan dan cendekiawan Muslim Tionghoa yang bernama Haji Ibrahim Tin Ying Ma. Ya, namanya seorang negarawan dan cendekiawan Muslim tadi dari Tionghoa ini namanya Haji Ibrahim Tin Ying Ma. Ya, dalam bukunya yang berjudul dalam bahasa Inggris ya, Muslims in China, dan buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Pak Yusuf Shuaib namanya dari Medan ya, dengan judul Perkembangan Islam di Tiongkok. Alhamdulillah Pak Andre, saya miliki bukunya ya, buku tapi terjemahannya karya Haji Ibrahim Tin Ying Ma ya. Dia asli orang Tiongkok, seorang ahli sejarah di sana, dan seorang cendekiawan Muslim yang dari Tionghoa itu. Nah, di dalam buku tersebut halaman 24 sampai 25 dijelaskan bahwa pertama kali Islam diperkenalkan di negeri Cina atau Tiongkok sekitar tahun 30 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 651 Masehi. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ya, yang memerintah dari tahun 2003 sampai 35 Hijriah, bertepatan dengan tahun 644 sampai 666 Masehi. Beliau mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh mantan Panglima Besar yang bernama sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang pernah menaklukkan Imperium Persia atau Parsi pada tahun 641 Masehi. Ketika Nabi Muhammad SAW ya bersabda, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Negeri Cina, kata Ibrahim ya, Haji Ibrahim Tin Ying Ma tadi, Cina berada di bawah dinasti Tang yang dipimpin oleh Li Shihmin yang bergelar Kaisar Taizong ya. Itu pada tahun 627 sampai 649 Masehi. Pada masa itu di Cina sedang pesat-pesatnya perkembangan kebudayaan, kesusastraan dan kesenian. Itu menurut keterangan beliau di dalam bukunya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkembangan Islam di Tiongkok. Jadi artinya kaitan dengan pertanyaan tadi, apakah atau apa yang dimaksud
oleh hadis Nabi utlubul ilma walau bisin, yang terjemahannya carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ya, kita ketahui tadi ada dua versi di kalangan ulama kita. Ada yang mengatakan ini hanya kiasan aja, metaforis saja. Jadi bukan secara hakiki, dalam arti karena negara Cina negara yang jauh dari Hijaz tadi, maka seolah-olah Rasulullah bersabda, carilah ilmu walaupun adanya ilmu itu di tempat yang sangat jauh. Karena pentingnya ilmu untuk kebahagiaan dunia akhirat, kan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, ya, karya Imam Nawawi halaman 9 juz 1 mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia, maka harus carilah ilmu yang ada kaitan dengan dunia itu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin bahagia akhirat, ya harus punya ilmunya juga untuk mencari dan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Ya, walaupun kadang-kadang oleh salah seorang ustadz atau ustazah ini dikatakan hadis Nabi, tapi sebenarnya setelah diteliti hanya makalah dari Imam Syafi'i. Ya, artinya yang mengatakan bahwa barang siapa yang ingin bahagia di dunia, carilah ilmu keduniaan. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, ya ilmu keakhiratan harus dicari. Artinya bahwa ilmu itu sangat penting, walaupun di tempat yang jauh, tetap kita harus mencarinya. Nah, ini versi yang pertama. Namun banyak ulama yang mengatakan, ya ini secara hakiki hadis ini bahwa memang kita diperintah untuk datang mencari ilmu ke negeri Cina, dalam arti tentunya bukan ilmu kaitan dengan agama Islam, karena kan mereka ya rata-rata tentunya ibadah, apalagi zaman hadis ini disabdakan, ya tadi dikatakan oleh Haji Ibrahim Tingyingma, ya dalam bukunya Perkembangan Islam di Tiongkok, ini ternyata waktu itu memang ya kebudayaan yang sains yang pesat di sana. Jadi seolah-olah kita memang disuruh belajar itu bukan hanya sekedar belajar ilmu agama saja yang berkaitan dengan ritual ibadah, tapi masalah kaitan dengan ya sains juga harusnya kita umat Islam ini jangan ketinggalan, gitu, ya. Sehingga kalau bisa kedua-duanya itu ya dilakukanlah ya seiring sejalan. Ada pepatah pandai dalam bahasa Arab, ya pemirsa, yang mengatakan bahwa ilmul am bila ilmi din fahuwa a'ma, wa ilmu din bila ilmil am fahuwa zamna. Ya, sekali lagi pepatah bahasa Arabnya, ilmul am bila ilmi din fahuwa a'ma, wa ilmu din bila ilmil am fahuwa zamna. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa orang Polandnya mengatakan, science without religion is blind, religion without science is lame. Artinya bahwa pengetahuan umum, ya sains lah, tanpa dengan pengetahuan agama itu ibarat orang yang buta. Jadi maksudnya kalau seseorang hanya belajar pengetahuan umum aja, tapi ilmu agamanya, masalah kaitan dengan masalah fikihnya, tata cara bersuci, kemudian cara sholat, tidak ngerti, tidak paham karena enggak belajar ilmu agama, itu diibaratkan seperti orang yang buta. Sementara wa ilmul ambila wa ilmu din bila ilmil ampah wa zamna, orang yang memperdalam agama terus, ya, tapi sainsnya, ilmu umumnya tidak dipelajari sama sekali. Ini diibaratkan seperti orang yang lumpuh. Begitu supaya umat Islam ini jangan sampai buta dan lumpuh tadi, ya tentu ilmu agamanya harus sangat dipentingkan, ya. Karena yang buta dengan yang lumpuh kan lebih berat yang buta, ya. Maka ilmu agama ini harus sangat dipentingkan oleh kita, dipelajari dengan baik, belajar ilmunya yang sungguh-sungguh. Namun kita pun umat Islam tentu IT-nya ini sains jangan sampai ketinggalan. Begitu. Sehingga Nabi mengatakan belajarlah ilmu walaupun ke negeri Cina, dalam arti ya jangan ilmu agama aja yang dipelajari, ilmu-ilmu yang istilahnya tadi yang amiyah juga, ya sains tadi jangan sampai ketinggalan dipelajari pula. Itu kesimpulannya,
berkaitan dengan pertanyaan tadi, apa yang dimaksud dengan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Mudah-mudahan dengan adanya uraian penjelasan ini yang diambil dari buku Umat Bertanya Ulama Menjawab, penanya khususnya juga mungkin pemirsa yang mendengarkan katakanlah kajian ini bisa tercerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Ya, pemirsa, ini ada dua pendapat. Yang satu adalah sebagai kiasan, kiasan aja. Yang kedua memang hakiki. Memang hakiki, artinya memang harus mencari ilmu ke sana. Walaupun bukan hanya ilmu agama aja kan begitu ya. Iya, artinya bukan ilmu agama yang dicari karena negara itu kan waktu itu ya bukan panutan untuk agama Islam. Ya, tapi ilmu ya sajennya itu ya ilmu umumnya mungkin lebih karena lebih tua kan jadi lebih maju lah gitu. Lebih maju ya. Tapi yang utama realnya sekarang harus nyari ilmu yang dekat dulu Pak Kiai. Yang dekat kadang-kadang kan ngaji aja nggak ada yang datang gitu Pak Kiai. Nah itu tentu ini umat Islam harus ya belajar yang sungguh-sungguh, apalagi yang dekat ada, kenapa harus yang jauh gitu kan? Ya kalau yang di dekat misalnya sudah katakanlah ilmu-ilmunya dari kiai tadi sudah diambil semua, tapi masih kurang, ada yang jauh, ya baru kejar yang jauh. Jadi memang dikejar semua keilmuan walaupun jauh juga nggak masalah gitu Pak Kiai. Iya, sampai saya sampai 8 bahkan sampai dengan ngambil sanad ingin mutasil nyambung sampai Rasulullah dalam bacaan Quran, sampai kejar lagi ke pesantren yang satu sampai 9 pesantren. Di Kubeng artinya kita melanglang buana untuk mendalami ilmu agama itu. Nah, Pak Andre mungkin ilmu umumnya lebih mendalam ya. Jadi artinya kita memang harus dicari ilmu. Jadi memang harus seimbang, dan ternyata dalam kesimpulan kajian kita ini memang agama yang lebih utama dulu Pak. Diutama dulu. Yang umum gitu. Ilmu umum. Jadi orang yang nggak tahu ilmu agamanya kosong seperti orang buta, yang ilmu umumnya misalnya kosong seperti orang lumpuh. Karena ya katakanlah Pak Andre sebagai konkretnya ya, katakanlah misalnya kita kan sementara ini belajar bahasa Arab terus, bahasa Inggris misalnya kurang. Nah, contoh yang lumpuh itu ketika misalnya ada umat Islam di Amerika Serikat minta ceramah dengan bahasa Inggris kita di Amerika, ini kan banyak ustadz-ustadz kita ini yang nggak bisa memenuhi undangan dengan alasan nggak lancar bahasa Inggrisnya. Nah, kita katakanlah bahasa Inggris ini bukan bahasa Al-Quran, bukan bahasa hadis ya, jadi katakanlah ilmu umum gitu. Jadi ketika lemah di bahasa Inggris tadi, seolah-olah dia lumpuh. Ya. Jadi artinya dakwahnya juga nggak nyampe juga. Jadi nggak nyampe juga. Nah, oleh karena itu alangkah bagusnya selain bahasa Arabnya diperdalam, ketika kita ceramah di Mesir, di Yordan, atau misalnya di Palestina dan di berbagai belahan dunia, tapi bahasa Inggrisnya juga betul-betul kita kuasai. Baik. Terima kasih. Itu bagus. Ya pemirsa, saya kira cukup ya. Jelas ya apa yang dijelaskan oleh murabi kita, dan kajian kita sampai di sini. Insya Allah kita berjumpa pada episode berikutnya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sama-sama.